Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi selanjutnya mengenai penggajian. Nah, jadi kalau setiap orang yang bekerja pasti suka dengan gaji. Nah, di sini kita akan bahas berbagai macam istilah dalam gaji. Yang pertama ada gaji kotor. Gaji kotor itu adalah jumlah uang total sebelum pengurangan apapun juga. Gaji kotor itu biasanya dihitung berdasarkan kartu jam kerja. Ini contoh kartu jam kerja. Namanya Budi, ini ada keterangannya, minggu berakhir, ini per minggu kartunya. Tarif gaji per jamnya 50.000. Kita udah tahu ya. Senin kalau jika si Budi setiap hari masuknya jam 8 dan keluarnya jam 4, maka dia memiliki jumlah jam kerja sebanyak 8 jam per hari. Kalau kerjanya sampai Jumat, itu adalah 40 jam. Bagaimana kita mengetahui gaji kotornya si Andi? Bagaimana kita mengetahui gaji kotornya? Tentu kita mengalihkan jam kerja. Jumlah jam kerjanya ini kita dapat nih 40, kita kali dengan ini tarif per jamnya. Tarif per jamnya adalah 50.000. Jadi kalau 50.000 dikali dengan 40, itu gajinya sekitar 2 juta per minggu. Ya, oke. Kita lihat rumus untuk menghitung gaji kotor, di mana gaji kotor itu tadi yang sudah Ibu jelaskan adalah jam kerja dikali dengan tarif per jam. Jadi kalau ditanya tarif per jamnya, itu bisa dicari dengan gaji kotor dibagi jam kerja. Kemudian jam kerja itu sama dengan gaji kotor per tarif per jam. Rumus ini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, contoh soalnya, Ani jam kerjanya 32 jam. Sedangkan tarif per jamnya adalah 50.000. Jadi gaji kotornya berapa? Tentu kita kalikan 32 dikali dengan 50.000. Maka gaji kotornya sekitar 1.600.000. Kemudian Budi. Nah, Budi diketahui tarif per jamnya 40.000. Gaji kotornya 1.800.000. Jadi bagaimana kita mencari jam kerjanya? Tentu gaji kotornya kan 1.800.000 ya, dibagi dengan tarif per jamnya 40.000, maka hasilnya adalah 45 jam. Silahkan mahasiswa lanjutkan mengisi nomor 3, 4, dan 5 ya, sesuai dengan rumus yang tadi. Kita lanjutkan, kalau ada gaji tentu misalnya ada lembur ya. Lembur ini rata-rata kelebihan jam kerja di atas 8 jam dalam satu hari atau 40 jam dalam satu minggu. Jadi kalau lebih dari 40 jam dalam satu minggu, berarti itu dihitung lembur. Bagaimana dengan bayaran atau tarif lembur? Itu biasanya 1,5 kali dari tarif reguler atau dari tarif biasa. Contohnya, jika tarif per jamnya 50.000 ya, maka tarif lemburnya 1,5 kali dari 50.000, yaitu 75.000. Itu untuk lembur. Nah, di sini ada contoh soal. Hitunglah total jam kerja dan gaji kotornya jika tarif per jam 30.000 dan tiap kelebihan jam kerja di atas 40 jam per minggu ditambah 1,5 kali tarif per jam. Kita lihat ini, Senin dia bekerja 8 jam, Selasa 8,5 jam, kemudian Rabu 7 jam,
sedangkan Kamis 9,4 jam, kemudian Jumat 8,4 jam. Nah, untuk mengetahui jumlah jam kerjanya tentu kita jumlahkan jam kerjanya dari hari Senin sampai dengan Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sehingga kalau dijumlahkan ini didapatlah jumlah jam kerjanya 41 jam. Nah, kita ketahui untuk batas jam kerja itu adalah 40 jam per minggu. Sedangkan dia bekerja selama 41 jam, berarti ada 1 jam kita hitung lembur. Ya. Gaji, kita lihat gaji jam reguler berarti 40 ya, kali dengan 30.000, 1.200.000. Kemudian tarif lemburnya 1,5 kali dari tarif normal atau tarif regulernya. Jadi 1,5 kali dari 30.000 adalah 45.000. Baru kita hitung gaji lemburnya 1 jam, ini sisanya tadi ya, 1 jam dikali 45.000 sama dengan 45.000. Jadi gaji kotornya adalah gaji reguler tadi yang 1.200.000 ini kita tambah dengan 45.000 gaji lemburnya. Berarti gaji kotornya selama 1 minggu adalah 1.245.000. Berikutnya kita lihat gaji karyawan itu selain dibayarkan menurut jam, biasanya kalau menurut jam ini untuk karyawan atau pegawai perusahaan ya, karyawan perusahaan. Kemudian dapat pula diberikan itu per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Nah, bahkan ada yang gajinya per tahun, tapi ini sudah jarang sekali ya. Yang seringnya itu adalah hitungannya per bulan atau per 2 minggu. Contoh, gaji Andi 3 juta per bulan. Maka setahun gajinya adalah tentu 3 juta ini yang per bulan kita kali dengan 12 bulan. Maka itu adalah 36 juta. Nah, bagaimana jika gaji Andi dibayar sebesar 51 juta selama setahun? Periode pembayaran gajinya 2 minggu sekali. Berapakah gajinya per 1 periode pembayaran? Nah, tentu kita lihat kalau gajinya 2 minggu sekali berarti 1 bulan itu ada 2 kali. Ya, 1 bulan 2 kali berarti 1 tahun 2 kali 12 24. Jadi gajinya kalau setahunnya 51 juta, kita bagi dengan 24, berarti kita buat di sini 51 juta. Ini gajinya per tahun ya. Dibagi dengan pembayaran gajinya 2 minggu sekali, yaitu 24 tadi ya. Nah, dari sini kan sudah tahu mahasiswa semuanya. Maka hasilnya adalah 2.125.000 per pembayaran gaji, per 1 kali pembayaran. Oke, kita lanjutkan komisi. Nah, komisi itu adalah fee yang dibayarkan untuk jasa yang diberikan. Misalnya menjual. Nah, biasanya ini untuk marketing yang bekerja dalam bidang marketing dinyatakan sebagai persentase dari uang yang diterima oleh perusahaan. Komisi yang diterima sama dengan tarif komisi dikali dengan penjualan. Contoh, Andi menerima komisi 5% dari PT Jaya. Berapa komisinya untuk penjualan? Sebesar 15 juta. Nah, jadi sesuai dengan rumus yang kita tadi ya, 5% dikali dengan penjualannya 15 juta. Nah, silahkan mahasiswa cari. Nah, kemudian untuk yang aturan kedua ini kita lihat, PT Jaya memberi komisi sebesar 20% untuk penjualan sampai 50 juta dan 25% untuk penjualan di atas 50 juta. Berapa jumlah komisi yang diterima Andi jika penjualannya mencapai 65 juta? Oke, di sini kita buat dulu ya. Di sini kita lihat
20% kalau penjualannya sampai 50 juta. 25% kalau besar dari 50 juta. Sedangkan si Andi tadi dapat melakukan penjualan sebesar 65 juta. Nah, jadi ini caranya, kita kurangi dulu yang untuk 20% itu kalau kita kurangi 50 juta, maka hasilnya adalah 15 juta. Kita buat dulu, berarti kalau komisi yang pertama 20%, kita kalikan dengan 50 juta. Jadi 20% dari 50 juta adalah 100.000 ya. Sedangkan untuk komisi yang kedua, tentu sisanya 25% dikali dengan 15 juta. Sisanya tadi adalah 15 juta ya. Jadi kalau kita hitung, %, dari 15 juta itu adalah 3.750.000 ya. Yang ini tadi komisi yang pertama tadi itu 10 juta ya, 10 juta. Nih, 20% dari 50 juta itu adalah 10 juta. Jadi 10 juta, jadi total komisinya adalah 10 juta ditambah 3.750.000. Jadi 13.750.000. Oke, ini untuk komisi. Selanjutnya gaji bersih. Ini yang terakhir, istilahnya gaji bersih itu adalah jumlah uang yang telah dikurangi dengan biaya-biaya, misalnya pajak, BPJS, koperasi, atau iuran lain-lainnya. Jadi kita udah pelajari tadi gaji kotor. Kalau gaji bersih itu adalah gaji yang dikurangi dengan biaya-biaya ya, seperti pajak, BPJS, ataupun iuran. Nah, untuk menghitungnya, jika gaji kotor Adi adalah 1.700.000 dan pemberi kerja mengurangi 20.000 untuk iuran dan 34.000 untuk pajak, berapa jumlah uang yang akan dibawa Andi? Tentu gaji bersih itu adalah gaji kotor dikurang pengurangan total. Jadi 1.700.000 dikurangi dengan 20.000 iuran serikat tadi dan 34.000 untuk pajak. Jadi gaji bersih yang diterima oleh Adi adalah 1.646.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.